Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun hari Minggu tanggal 20 November 2022. Sawang Sinawang. Kutipan Injil diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah kan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Sobat Katolikana, sawang sinawang adalah sebuah ungkapan dari bahasa Jawa yang berarti saling memandang. Sebuah ungkapan bahasa Jawa yang menggambarkan tentang perilaku saling membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain. Pepatah ini juga mengandung ajaran untuk tidak membanding-bandingkan kehidupan kita ini dengan orang lain. Misalnya saja kita memandang teman kita. Kita memandang, kok hidupnya enak? Kok mudah sekali mencari rezeki? Kok mudah sekali mendapatkan kenaikan pangkat dan lain sebagainya? Ironisnya, kita tidak tahu proses yang dihadapi oleh rekan kita ini. Maka perlu ada kesadaran yang tinggi agar kita dapat mawas diri dan mampu melihat diri kita sendiri jauh lebih baik. Sobat Katolikana, ternyata saling memandang ini pula terjadi di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Salah satu penjahat berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ungkapan dari sang penjahat ini mau mengatakan bahwa salib menjadi kesia-siaan. Bahwa sang penjahat memandang Yesus tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Salib hanya dipandang sebagai hukuman terakhir, suatu ketidakberdayaan, bahkan sebuah aib kutukan yang membuat semua berakhir tragis. Maka diperlukan sebuah kesadaran dan sikap mawas diri untuk bisa dengan rendah hati menilai kedalaman diri. Hal ini nampak dengan gambaran sang penjahat yang berada di sisi lain dari Tuhan Yesus. Sang penjahat menyadari akan keberadaan dirinya, sehingga menegur penjahat lain, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Sobat Katolikana, dengan ungkapan tersebut, penjahat ini menyadari orang yang tersalib bersama dengannya bukan orang yang biasa, bukan orang jahat, tetapi adalah orang yang benar. Maka lahirlah sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Ia meminta Yesus untuk mengingatnya. Penjahat itu menyadari bahwa Yesus adalah sungguh seorang Raja. Maka ketika ia menyadari sebentar lagi ia akan mati, dan di balik kematian ada kehidupan, maka ia percaya melalui imannya bahwa Yesus sanggup memberi kehidupan kekal kepadanya. Pengakuan akan Yesus adalah Raja yang diungkapkan oleh penjahat ini mau menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman iman karena pandangan manusia dapat dibutakan oleh pernak-pernik dunia. Jabatan, kekayaan,
kekuasaan dunia, itu semua dapat membutakan pandangan manusia kita, sehingga kita memerlukan mata iman untuk dapat mengakui dengan rendah hati bahwa Yesus adalah Raja. Injil hari ini dengan indah menggambarkan kisah sang penjahat yang mengaku Yesus sebagai seorang raja dalam peristiwa penyaliban. Pengakuan Yesus sebagai raja memiliki konsekuensi. Kita menjadi hambanya dan mau menerima dalam kepasrahan total akan kekuasaannya dalam setiap peristiwa hidup kita, dan bukan ego serta kekuatan kita yang lebih dominan dalam perjalanan hidup kita. Bagi yang percaya, kita terpanggil dalam rahmat Tuhan, dan rahmat Tuhan itu tidak pernah datang terlambat, datang lebih cepat, karena selalu ya dan amin tepat. Maka jawaban Yesus memberikan kepastian kepada penjahat itu. Katanya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Dengan jawaban ini juga sesungguhnya merupakan jawaban yang diperuntukkan bagi kita, agar kita dapat memandang Yesus bukan dengan mata manusia, tetapi dengan mata iman, sehingga kita benar-benar dengan sungguh menghadap Sang Raja dan percaya hanya padanya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu. Berilah kami hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu, mengakui hanya Engkaulah Raja yang berkuasa atas diri dan hidup kami. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan, sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.